Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses luar biasa. Selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah Manajemen Operasi minggu ke-6. Pada sesi ini, kita akan mempelajari modul 7 tentang perencanaan dan penjadwalan produksi. Proses produksi memerlukan perencanaan dan penjadwalan proses secara terstruktur. Hal tersebut terkait dengan pengadaan bahan baku, peralatan, mesin-mesin, karyawan, dan berbagai sumber daya lainnya. Perencanaan dan penjadwalan yang dilakukan secara terintegrasi akan berdampak pada kelancaran proses produksi dan produk yang berkualitas. Selain itu, perencanaan dan penjadwalan yang baik akan menghindarkan dari overload dan underload baik yang dialami oleh karyawan maupun mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi. Kegagalan dalam pengaturan rencana ataupun jadwal akan berdampak pada kemacetan proses, produk yang cacat, dan tingginya biaya proses produksi atau biaya perbaikan mesin-mesin. Perencanaan dan penjadwalan meliputi perencanaan dan penjadwalan jangka menengah yang disebut aggregate planning dan penjadwalan jangka pendek yang disebut dengan penjadwalan atau scheduling. Perencanaan agregat mencakup kegiatan menjadwalkan proses produksi yang akan mengaplikasi berbagai strategi seperti menggunakan persediaan yang ada pada saat permintaan meningkat dan menyimpan persediaan pada saat permintaan menurun, menggunakan kerja lembur pada saat permintaan meningkat, mengadakan subkontrak apabila permintaan meningkat, atau melakukan perekrutan karyawan ketika permintaan meningkat dan melepaskannya kembali pada saat permintaan menurun atau kembali normal. Tujuannya di sini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan dari hasil peramalan permintaan dan meminimalkan biaya selama periode tersebut. Penjadwalan jangka pendek atau yang disebut dengan scheduling, menurut Hazer dan Render, merupakan kegiatan pengurutan proses produksi dengan kriteria minimasi biaya proses. Ada berbagai teknik pengurutan yang dapat digunakan dan dapat dievaluasi dengan rata-rata waktu penyelesaian proses, tingkat penggunaan mesin, rata-rata pekerjaan dalam sistem, serta rata-rata keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Tujuan penjadwalan jangka pendek adalah untuk menerjemahkan keputusan mengenai kapasitas, perencanaan agregat, serta penjadwalan produksi ke dalam urutan pekerjaan dan penugasan khusus bagi mesin, karyawan, atau material yang digunakan. Dalam modul 7 ini, kita akan mempelajari perencanaan dan penjadwalan proses produksi. Lebih detailnya, pada kegiatan belajar 1 akan mengajak Anda mempelajari perencanaan agregat, dan pada kegiatan belajar 2, Anda diajak untuk mempelajari penjadwalan jangka pendek. Secara umum, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian perencanaan dan penjadwalan, perlunya dilakukan perencanaan dan penjadwalan produksi dan layanan, serta berbagai metode yang dapat digunakan dalam perencanaan dan penjadwalan produksi. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perencanaan dan penjadwalan produksi dan layanan, menjelaskan proses perencanaan dan penjadwalan agregat, menjelaskan strategi perencanaan dan penjadwalan agregat, menjelaskan tujuan penjadwalan jangka pendek, menjelaskan metode yang digunakan dalam penugasan, menjelaskan penggunaan metode pengurutan, menjelaskan penjadwalan layanan, menjelaskan metode penjadwalan layanan, menjelaskan pengertian dan tujuan analisis teori antrian, dan menjelaskan model antrian. Di samping mempelajari materi yang telah diberikan, Anda diharapkan juga aktif untuk mengikuti diskusi, karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutor Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti inisiasi ini, selamat belajar, sukses buat Anda semua. Salam.